Kayak 99,9% itu kayak begini yang terjadi. Itu yang menyebabkan mereka kesulitan sekali menjual barang. Oke, guys. Kemarin saya barusan posting di Instagram saya tentang kosakata orang production versus orang marketing. Ya, jadi ini yang saya lihat ya. Ini saya tulis di laptop saya begini ya. Ini yang saya amati berbicara dengan banyak sekali orang, baik yang DM saya maupun yang di komen maupun yang belajar bersama saya, semuanya sama. Kayak 99,9% itu kayak begini yang terjadi. Itu yang menyebabkan mereka kesulitan sekali menjual barang. Membuat barang mereka laku. Jadi kalau Anda sekarang ngerasa bahwa jualan Anda kok susah ya jualannya, padahal barang saya bagus nih. Kok susah ya, toko sebelah rame. Padahal barang saya ini lebih murah loh dari toko sebelah. Kenapa yang sebelah tuh rame? Kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan kayak gini, maka video ini adalah untuk Anda. Video ini saya buat untuk membedakan kosakata. Sekarang nih, perhatikan baik-baik nih. Orang production ya. Ini orang production. Anda tahu kan, orang production adalah orang yang bikin produk gitu. Yang harusnya di pabrik, ngurusin production, ngurusin bikin produk sampai jadi dan siap dijual. Itu orang production. Nah, kosakata orang production ini, Anda perhatikan baik-baik. Ini saya tulis di sini nih. Yang pertama adalah dia bilang kayak, produk saya bagus. Oke, kualitas nomor 1. Kalau saya challenge nih, produk bagus emang sebelah nggak bagus ya? Emang kompetitor nggak bagus ya? Ya kan? Selalu kita berbicara bahwa produk saya bagus nih, produk saya kualitasnya nomor 1. Kompetitor emang enggak, itu kan it's always the question gitu. Produknya lagi trending lah, lagi variasinya, saya punya variasi banyak nih dan apa sih kelebihan? Saya kemarin bertanya kepada seseorang yang berjualan hijab gitu ya. Kemudian saya nanya, dia bilang bahwa produknya adalah produk premium. Oke, good, produk premium. Yang dimaksud produk premium itu gimana sih maksudnya? Saya nanya kan, karena saya nggak pakai hijab, saya nggak paham. Saya nanya, apa sih yang dimaksud dengan produk premium itu? Oh, motif kita banyak, variasi kita lengkap. Oke. Itu premium. Saya jadi confused di sini. Karena apa? Ya toko sebelah juga variasinya juga banyak, ada kayak ratusan variasi gitu. Emang apa yang membuat variasimu menjadi premium dibandingkan variasinya dia? Kalau variasi kan model, jenis, macam-macam. Kalau variasinya banyak, bukan berarti produk Anda premium. Oke, tapi ini adalah bahasa orang production bahwa kami sanggup menyediakan ratusan jenis hijab gitu kan dengan model A, B, C, D dan seterusnya. Ini orang-orang produk ini, orang yang bikin produk kayak begini. Kemudian bilang lagi variasi motif, variasi produk, supplier murah, harga kita yang murah, harga kita paling murah gitu kan. Kemudian fokusnya adalah membuat produk terbaik. Ini fokusnya di sini nih, membuat produk terbaik dengan asumsi bahwa kalau produk saya menjadi produk yang paling keren, paling bagus, paling baik, paling murah, maka produk saya akan laku dengan kencang. This is the mindset, guys. This is the mindset of orang-orang production. Ingat satu hal. Cowok ganteng belum tentu laku. Ya kan, yang bikin laku apa? Mereka bisa berkomunikasi dengan seru, nyaman. Komunikasinya yang bikin ini. Artinya adalah, kalau Anda punya barang bagus doang, tapi Anda nggak tahu how to sell, Anda nggak tahu cara berceritanya, maka produk bagus pun dia akan numpuk di gudang. Karena sekarang perhatikan baik-baik. Kalau Anda percaya produk Anda terbaik, paling bagus, kualitas nomor 1, kok jualannya susah? Right? Kita ngadepin sendiri kok. Ini adalah sesuatu hal yang kita challenge setiap hari juga. Bahwa kok nggak laku ya? Produknya udah bagus nih. Berarti bukan urusan produk bagus. Urusannya adalah komunikasinya seperti apa? Storytellingnya seperti apa? Nah, sekarang bahasa orang marketing. Ya, perhatikan baik-baik bedanya. Orang marketing itu ngelakuin market research. Pertanyaan saya, Anda ngelakuin nggak market research? Ada yang bilang kayak males lah, buat apa lah dan sebagainya. Iya males karena ada orang produk, bukan orang market. Nah, mulai kelihatan ya bedanya ya. Kalau dia bilang males lah, ribet lah ketemu orang itu, siapa yang mau ditemuin gitu kan. Tapi kalau disuruh nemuin supplier, Anda rajin. Oh, nyari produk di sini, nyari di sini, dropship dari sini. Anda orang production. Udah balik aja ke pabrik, gak usah jualan. Yang jualan suruh orang lain yang memang orang market gitu. Ya, orang market melakukan market research untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya ideal customer dari sebuah produk itu. Siapa market terbaiknya? Semua orang bisa pakai produk saya. Capek kalau udah ngomong kayak begini. Ya udah, kalau semua orang bisa pakai produk Anda, kenapa kok nggak laku? Kan marketnya seluruh orang, 7 miliar orang di dunia, men. Kalau market Anda adalah semua orang, market Anda sangat luas. Kenapa kok susah jualannya? Balik lagi, mindset produk jangan dibawa ke market, right? Jadi market research menentukan juga apa sih mimpi customer. Anda tahu nggak mimpi customer? Nyari produk terbaik. Sekali lagi, itu kan menurut Anda nyari produk termurah dan mimpinya orang nyari produk termurah. Man, itu adalah mindset orang production, bukan mindset market.
Kalau Anda nyari produk termurah, jam tangan Rolex gak bakal laku. Karena kalau untuk lihat jam itu 50.000 dapat, gak harus ratusan juta miliaran. Makanya Anda harus paham di sini. Market is different than production. Oke. Jadi orang market, sekali lagi market research, nentuin marketnya siapa, dreamnya customer itu apa, fear-nya, ketakutannya itu apa, solusi apa nih yang bisa diberikan nih, problem apa yang bisa di-solve nih. Apakah problem ini nilainya kecil atau problem ini nilainya besar? Kemarin ada yang bilang kayak, Dan aku jualan alat tulis kantor nih, mau bikin online e-commerce, mau bikin online shop, jualan alat tulis kantor. Saya bilang problemnya kecil ya. Kita nggak beli ballpoint kayak tiap hari. Kalau misalkan beli ballpoint pun tinggal ke Indomaret sebelah rumah juga dapat. It's not something yang kayak saya harus buka online shop, order, nunggu dikirim 3 hari baru nyampe. Nggak make sense gitu. Problemnya nggak ini. Ya ada memang orang jualan di Tokopedia, ya ada sih. Tapi kalau Anda sampai harus bikin sendiri, kalau cuman itu saja problemnya, it's not good enough. Mesti dibuat something else. Bisa nggak works? Bisa. Tapi Anda harus nemuin something else. Makanya agak jarang kan lihat kayak apotek A buka online shop, apotek B buka online shop, apotek C. Karena apotek tinggal ke dekat rumah di ujung kompleks juga ada apotek gitu. Ngapain sakit harus order dulu 3 hari gitu, sakitnya keburu sakit. Iya kan? Jadi itu Anda harus tahu itu value. Itu orang market ngomongnya kayak begitu. Jadi intinya adalah market itu membangun relationship ya, membangun relationship, dan tujuan utamanya adalah membuat orang atau market Anda itu jadi tertarik dan menginginkan produk Anda. Ini tugas orang marketing. Jadi tidak bisa menggunakan mindset orang produk. Orang produk itu menciptakan produk terbaik. Tapi orang marketing membuat market itu jadi pengen membeli produk Anda. So ada perbedaan di sini. Kayak kemarin ketika saya ngobrol dengan Coach Tommy, salah satu coach favorit yang sering saya undang untuk speaking juga. Kemarin dia menganalisa ice cream walls. Apa sih yang membuat orang itu beli ice cream gitu? Apakah karena harganya? Apakah karena kelihatan? Apakah karena ada barangnya gitu, mudah dijangkau? Dia coba di kantornya dikasih ice cream, jangkauannya gampang, tinggal ngambil di kulkas, kelihatan setiap hari, brandnya semua setiap hari. Ya kerja di kantor ice cream ya setiap hari. Harganya digratisin buat karyawan di kantor, gratis, harganya 0. Dan ternyata orang tidak makan ice cream setiap hari, tetap enggak. So harga bukan decision factor. Gila kan? Kita berpikir bahwa harga itu paling murah. Sama halnya dengan Tribelio. Kita berpikir bahwa target market kita semua orang yang mau bisnis online. Pertama kayak begitu. Udah dikecilin nih, mau bisnis online nih. Kita launching, kok nggak greget ya? Kita analisa lagi, marketnya siapa ya? Maybe harganya tuh expensive. Kita kemarin harganya kan ada 800.000 ya, 850.000 per bulan gitu. Maybe the price is too expensive. Kalau gitu kita challenge nih. Harganya Tribelio kita ganti, coret 0 sekarang. Anda tinggal download pakai gratis. Gratis, literally download aja pakai gratis. Well, iya banyak yang coba tetapi nggak stick juga. Berarti harga bukan faktor dong ini. Udah dari harga mahal, kemudian kita bukan murah, kita buat jadi 0 nih. Eksperimen langsung kan, nggak pakai nanggung turun separuh, turun 50%. No, kita bikin 0 nih gratis gitu. Apparently nggak works juga. Maybe orang kurang edukasi nih. Right, kurang edukasi. Kita bikin namanya list building mastery. Kita bikin list building black book, list building mastery. Banyak yang join list building mastery. Dari situ mulai ada hasilnya. Berarti butuh edukasi nih. Mulai ada yang dapat silver circle, dapat plakat itu kan, omset 1,5 miliar. Mulai ada. Berarti materinya works. Tapi kalau tidak semua problemnya. Jadi istilahnya kayak, let's say katakanlah 1.000 orang join, maybe cuman 10, 20 orang yang berhasil menghasilkan kayak omset puluhan juta, ratusan juta, kayak cuma 10 gitu. Terus kita analisa lagi, why? Kenapa kayak begini? Bukankah mereka butuh skill sampai kayak begitu? Ternyata jawabannya ada lagi nih. Ternyata jawabannya adalah, kita mengajak orang terlalu banyak untuk join ke sebuah materi, di mana materinya bisa membuat materinya berhasil. Yang diajak yang salah ternyata. Maka target market semua orang itu salah. Karena semua orang pun dimasukkan ke materi yang sama, ada yang berhasil, ada yang gagal. Lah materinya sama loh, kok bisa ada yang berhasil dan gagal? Kita petakan lagi nih di sini nih. Kenapa ada orang yang berhasil, kenapa ada orang yang gagal? Padahal pelajarannya sama. Kalau pelajarannya gagal, nggak ada yang berhasil, men. Semua gagal semua.
Iya kan, simple kan analisanya. Jadi kita breakdown kayak begitu. Itu orang marketing kayak begitu, menganalisa customer journey kayak begitu. Sampai akhirnya kita ketemu bahwa oh ternyata ada caranya atau ada bedanya ternyata di market itu. Kalau si A kita masukin ke list building mastery, dia pasti dapat 1,5 miliar minimal gitu. Ada orang yang dimasukin ini dibimbing pribadi kagak berhasil. Kita sampai uji coba kemarin. Kita uji coba, oke. Coba ya, kita bikin uji coba sampel group 7 days challenge. Kalau Anda pernah lihat Instagram saya mengadakan namanya 7 days challenge. Kita kasih kriteria semuanya. Mesti punya waktu at least seminggu. Ini gila-gilaan kerjanya. Posting konten harus bisa 3 kali sehari. Nah, kita challenge kayak begitu. Oke. Harus punya Instagram. Instagramnya harus aktif. Instagramnya harus membernya 10.000 dan sebagainya. Kita challenge kayak begitu. You know what guys? Ada hampir 30 orang yang join. Setelah 3 minggu 7 minggu gak bisa, 7 hari gak bisa ternyata, 7 days gak bisa. Setelah 3 minggu rontok tinggal 6. Sisanya kemana? Materinya sama, semuanya sama, janjinya sama, programnya gratis. Kan orang bilang kan kayak, dan kasih gratis lah, kalau lu niat bantu-bantu ya kasih gratis. Ini saya kasih gratis. Sudah dikasih syarat kayak begitu. So what is the difference ternyata? Dari sini Anda tahu bahwa selalu akan ada Pareto, hukum Pareto. Ya, jadi ada yang masuk sekian banyak, tapi yang berhasil itu pasti sedikit. Dan ini, kalau Anda ngerti desain funnel atau desain customer journey, Anda tidak perlu mentarget semua orang. Cukup orang-orang yang memang berpotensi untuk bisa jadi customer dengan cepat, untuk bisa berhasil dengan cepat, ini yang Anda target di situ. So this is quite interesting, ternyata problem terbesarnya di mindset. Gila banget ya. Disuruh janji ya, oke ya, masuk ke tempat kita, posting 3 kali sehari. Begitu sudah masuk, saya nggak ada waktu buat posting. What is this gitu? Right? So terkait dengan tadi kan topik video ini harusnya adalah kosakata orang marketing versus production. Orang marketing ini di sini saya bantu bahwa Anda itu mendesain customer journey, dan orang production you should know, Anda harus tahu ini loh yang dihadapi itu kayak begini, bukan tentang produk. Produknya nggak ada yang diubah. Produknya ya produknya. Tribelio. Nggak ada masalah. Ice cream walls. Nggak ada masalah. Yang menjadi challenge adalah siapa yang mau Anda bawa masuk sehingga dia mudah untuk di-convert. Kalau Anda masih pakai otak production dan Anda cuma fokus ke produknya bagus dan sebagainya, tapi salah mengajak orang siapa yang masuk tadi, Anda nggak akan berhasil dan Anda akan dijudge bahwa es krim Anda jelek, produk Anda jelek, orang nggak mau beli kok gitu. Padahal Anda salah mentarget orang. Kalau Anda mentarget orang yang tepat, maka berhasil gitu. Ya buktinya berhasil. Right? So hopefully video ini memberikan wawasan pada Anda bahwa jangan gunakan otak production ketika Anda ngomong dengan market. Anda harus shift ke orang marketing, otak marketing, supaya Anda benar-benar paham. Ini dari sini Anda mulai ngeliat nih sekarang. Ketika Anda ngobrol dengan teman, partner, ada kemarin suami istri. Oh suami saya orang market banget, saya orang produk banget. Karena istrinya di rumah ngurusin production kan. Mereka akhirnya berdebat gitu. Produk kita ini supplier paling murah dan sebagainya, akan berdebat. Tapi video ini ingin menjelaskan bahwa memang role-nya berbeda. Kosakatanya harus berbeda. Kita mau membahas apa dulu nih? Kalau kita mau membahas jualan, jangan ngomong produk. Oke, ngomongnya market maunya berapa. Bahkan kita bisa mengukur mereka willing untuk bayar di harga berapa. Gimana caranya mereka bisa bayar lebih mahal, bukan lebih murah. Anda mau profit, man. Anda bisnis buat profit. Karena nanti ada bayar tim, bayar karyawan, bayar biaya marketing, bayar iklan, bayar pajak, dan yang lain-lain. So you need profit. Gak bisa kalau ditekan terus habis semuanya, bayar pajak habis. Bubar deh bisnis Anda. Nah, jadi orang production, ya udah. Kalau kita di pabrik ngomongin production, yaitu barang paling bagus, kualitas paling bagus, ada garansi, refund, whatever, supplier paling murah, bahannya ini, motifnya banyak, itu orang production. Orang marketing, kita ngomongin tentang market. Alright, so hopefully video ini memberikan wawasan buat Anda. Thank you so much. I'll see you guys in the next video. Alright, bye-bye.